فاتحة من تعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا لكم واتنا واتكم ومسلمين ثم روح الإمام النووي والأولياء وسهل البلد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في عمرة هذا المعهد وحضر في بهذا المجلس سابقا ولاحقا لتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الضالين. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Minta maaf, TV-nya alatnya ada yang rusak, ada yang error, jadi nggak bisa nayangkan ada di televisi yang ada di sini ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innaha satakunu ba'di atharah, sesungguhnya bakal terjadi ba'di setelah wafatku atharah, penguasaan hak daripada orang yang berhak, wa umurun, dan beberapa perkara tunkiruna, yang kamu mengingkarinya, kamu yang tidak senang dalam perbuatan itu, kebijaksanaan itu. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah, maka apa yang engkau perintahkan untuk kami saat itu? Apakah kami perang? Apakah kami akan membuat kerusuhan? Qala tu'addunal haq alladhi alaikum, kamu tetap harus melaksanakan, menunaikan hak yang wajib pada kamu. Wa tas'alunallaha alladhi lakum, tetap memohon kepada Allah daripada segala yang menjadi haknya kamu atau yang manfaat bagi kamu. Muttafaqun alaih. Wal atharah, atharah itu al-infirad, memiliki sendiri, egois, bisyai'il mushtarak, dengan sesuatu yang seharusnya milik bersama, duna man yusyriku fihi, tetapi menyerahkan atau menunaikan kepada orang yang tidak berhak untuk yang memilikinya. Saudara, Nabi itu mengabarkan sesuatu yang belum terjadi, karena memang Allah memberikan ilmu itu kepada Rasulullah. Belum terjadi tapi sudah dikabarkan oleh Nabi SAW, dan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW. Karena itu Imam Busiri mengatakan, wa ilmuka ilmal lauhi wal qalami, ilmunya Nabi ini yang tercatat di Lauhil Mahfuz sudah dikabarkan. Artinya yang belum terjadi sudah dikabarkan. Belum terjadi sudah Nabi kabarkan. Ini diantaranya. Nabi menyatakan, setelah aku wafat nanti akan ada penguasa-penguasa yang egois, yang monopoli segala hak manusia. Ini seharusnya duit rakyat tapi dianggap duitnya. Dia mentasarrufkan seenaknya sendiri. Yang seharusnya beras dibagikan sama orang-orang miskin tapi dibagikan orang-orang dalam kelompoknya.
Bantuan itu yang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi dibagikan kepada orang-orang yang pro dengan dia. Itu namanya atharoh. Nabi sudah ngasih tahu akan terjadi nanti. Setelah aku wafat, penguasaan hak yang nanti tersalurkan bukan kepada orang yang berhak. Dan akan terjadi juga beberapa perkara yang kamu nggak senang, yang kamu mengingkarinya, tidak benar. Kebijaksanaan yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak benar, itu akan terjadi. Dan ini sudah terjadi, dan ini bukan terjadi yang baru, ini sudah dari dulu ini dari dulu, Pak. Ini gambaran bahwa akan banyak pemerintahan yang mereka tadi itu adalah zalim, menguasai hak orang, tidak melaksanakan tugas dengan baik, memberikan hak yang patut diberikan kepadanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, famadza ta'muruna?" Kalau begitu, apa yang kau perintahkan kami? Apakah kami mengangkat pedang, kita perangi mereka, kita bunuh mereka, kita hancurkan mereka? Maka Nabi SAW menyatakan, jangan, bukan. Tugas kamu, tetap kamu sebagai rakyat, laksanakan tugas kamu. Oh disuruh buat KTP, oh disuruh buat KK, oh disuruh ini. Semenjak itu adalah aturan yang diatur oleh pemerintah yang tidak melanggar ajaran agama. Tu'addunal haq alladzi alaikum. Tetap kamu perlakukan yang bagus. Enggak boleh kamu menantang. Nah, kalau itu haknya orang, serahkan. Kalau itu yang harus kamu bayar, bayar. Nah terus haknya kita kadang-kadang dirampas, enggak dikasih. Kamu minta sama Allah tentang haknya kau. Biar Allah yang ngasih, biar Allah yang membereskan. Artinya sabar, pasrah sama Tuhan, tetap melakukan tugas kamu tadi itu kepada pemerintahan yang sah. Itulah yang terjadi. Hadis ini menerangkan kita ini harus sabar dengan yang sudah ditakdir oleh Allah ini. Ya ridha dengan ketentuan Allah. Pahit atau manisnya. Enak atau tidak enaknya. Kalau enak terus di surga, saudara. Kalau nikmat terus ada di surga. Di dunia ini ada ujian pasti. Ujian bisa dari luar, ujian bisa dari dalam. Ujian daripada musuh-musuh Islam atau ujian sesama umat Islam. Itu sudah ujian. Karena itu, apakah kita harus diam? Terserah, kalau nggak diam nggak apa-apa. Boleh kamu berbicara, tapi bukan untuk mencari kekacauan. Bawa itu kalimatul haq, kamu menegur silakan. Datangi, nasihati, bimbing, bagus dong. Kalimatul haqqin inda sultanin jair. Tapi kalau ngajak berperang, saudara, yang kamu bunuh siapa? Sesama muslim. Kamu bertempur kepada siapa? Sesama muslim nantinya. Karena itu, bukan demikian cara melaksanakan tugas. Tugas kamu tetap melaksanakan yang benar, yang hak. Sekalipun orang tadi itu mengambil haknya kamu. Kalau ada tetangga misalnya berbuat jahat sama kamu, kamu balas kejahatannya. Jangan, tetap kamu baik kepada tetangga. Kalau ada orang mencaci kamu, kamu balas dengan cacian. Ya jangan. Tetap kamu berkata sopan kepadanya. Laksanakan tugas kamu
Jangan menuntut orang tadi itu melaksanakan atau memberikan haknya kamu. Jangan balas-balasan jelek, kamu balas jelek, sama-sama jeleknya saudara. Sama-sama jeleknya. Itrahil huguk tahtal maf'as wa addil wajib. Haknya kamu, udahlah, jangan ditaruh di atas kepala, taruh di bawah sendal. Tapi haknya orang laksanakan, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu menuntut orang menghormati kamu. Tuntut diri kamu menghormati orang, sekalipun bukan orang yang tidak menghormati kamu. Sekalipun orang yang tidak menghormati kamu, begitu. Itu yang harus, kalau bisa melaksanakan itu hebat jadinya, saudara. Kemudian kalau sudah ini menjadi nas, amrun yungkar alaih wala yustankar. Ini perkara yang wajib kita ingkari, yang nggak boleh kita setuju dengan kedzaliman, saudara. Nggak boleh. Wajib kita ingkari. Tetapi kita tidak bisa menghindari. Kenapa? Karena sudah datang nas. Karena sudah datang riwayat Nabi memberikan tahu ini akan terjadi. Ya pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Kalau sudah begitu, ya sudah, laksanakan tugas kamu, mau diapain. Misal akan muncul nanti Dajjal yang mengkafirkan orang sedunia, memerintahkan manusia dari untuk sujud dan mengakui dia sebagai Tuhannya. Tidak ada bisa membunuh itu Dajjal kecuali Nabi Isa. Kecuali Nabi Isa. Itu akan terjadi. Inti bawa senjata membunuh Dajjal, nggak akan berhasil. Kamu tadi itu berjihad, ya tetap kalah. Tapi laksanakan itu tetap, kalau diperintahkan berjihad, ya jihad gitu. Pertahankan, itu ujian, sekalipun harus mati. Paham nih ya? Nanti yang bunuh Nabi Isa, siapapun nggak akan bisa membunuh. Mau gutub, model apa nggak akan bisa membunuh. Kenapa? Karena sudah datang nasnya. Nih sekarang misalnya Israel. Kok dolim seperti gitu, kok nggak disiksa oleh Allah? Ya karena memang itu sudah datang nas. Bakal akan mendolimi. Bumi ini nanti tidak ada ruang untuk keadilan, saudara. Nggak ada keadilan di atas bumi nanti. Baru muncul pemimpin yang adil, itu Imam Mahdi. Nah, nanti Imam Mahdi yang akan bisa menggulingkan Israel. Satuqatun Yahud wa sataqtulunahum. Bakal kamu akan perang dengan orang-orang Yahudi dan kamu akan membunuhi mereka. Nah, sebelum Imam Mahdi ya begini. Ujung-ujungnya nanti damai, perjanjian baru, ingkar lagi perjanjian. Terus begitu. Ini memang ujian. Amrun yungkar alaih. Ini urusan yang wajib kita ingkari. Nggak boleh kita setuju dengan perbuatan itu. Tapi la yustankar, tidak bisa dihindari. Pasti terjadi karena sudah mau'ud. Nah ini juga bakal akan terjadi loh pemerintahan yang akan menguasai haknya kamu. Dan nanti akan menyerahkan bukan pada haknya. Ini haknya rakyat miskin dikasihkan orang-orang yang mendukung dia. Itu akan terjadi. Pasti terjadi. Nah, sekarang ketika kita dalam marhalah itu, dalam zaman itu, dalam proses itu, ditanyakan juga sama sahabat, famada ta'muruna. Kalau begitu apa yang kamu perintahkan kami ya Rasulullah? Maka Nabi menyatakan tetap laksanakan tugas kamu, jadilah rakyat yang baik. Untuk yang lainnya mohon sama Allah, ya Allah. Berikan hak kami ya Allah. Usaha seadanya. Itu akan lebih nyata nanti hasilnya. Ya kita jangan menuntut
Seperti zamannya Khulafa Rasyidin lagi, apalagi zamannya Nabi, saudara. Hah? Ma min yaumin illa walladhi ba'dahu syarru minhu hatta talqa rabbakum. Tidak berganti hari kecuali hari setelahnya akan menjadi lebih jelek daripada sebelumnya. Begitu terus bergulir sampai ketemu sama Allah. Sampai hari kiamat maksudnya. Sampai hari kiamat. Akan terjadi lebih daripada yang terjadi, saudara. Tapi tugas kamu tetap mempertahankan yang hak. Mempertahankan yang hak itu bukan perang. Mempertahankan yang hak, laksanakan yang hak. Laksanakan tugas kamu. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis demikian ini. Ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, idza dhaharatil bid'ah, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsik wa da'anka amrul 'ammah. Ada riwayat fa 'alaika bi khawaisati nafsik. Ada riwayat fa 'alaika bi khawasi nafsik. Jika kamu melihat syuhan muta'an, kekikiran yang diikuti terus, terjadi nanti orang kaya yang tidak peduli dengan orang miskin. Bukan hanya tidak bersedekah kepada mereka, tapi justru orang yang kaya menekan orang yang miskin. Terjadilah sampai rentenir, kemudian apa yang dikenal ini sekarang nih, mekar, ya, terjadi. Ini karena kekikiran, saudara. Orang yang kikir itu pasti haris, pasti dia serakah, pingin kaya dengan segala cara, walaupun dengan merampok. Kalau perampok dengan senjata yang diambil yang ada di kantongnya, tapi perampok rentenir ini rumah disita, rumah diambil, tanah diambil. Ini perampok ini. Cuma bedanya rentenir ini dapat kekuatan hukum dari pemerintah. Ini herannya ini. Padahal ini perampok hartanya rakyat nih. Hartanya orang-orang miskin nih. Karena itu jangan kompromi sama orang-orang gitu. Usir di rumah. Kalau nawarkan utang senyum Pak, tapi kalau nagih mendeli. Usir, nggak usah diterima. Keluar gitu. Begitu. Cuma kadang-kadang rakyatnya sendiri satu sama lain juga begitu, serakah. Yang punya duit adalah menekan kepada orang yang membutuhkan. Ini terjadi di akhir zaman. Kata Nabi, kalau kamu melihat hal yang demikian, syuhan muta'an, kekikiran yang selalu diikuti, wahawan muttaba'an, hawa nafsu yang selalu dipatuhi. Ikuti hawa nafsu semuanya. Yang dicari makan enak, yang dicari tidur nyenyak, yang dicari harta berlimpah, kendaraan mewah, yang dicari adalah kesenangan, hiburan, hawa nafsu yang selalu tampak ada di mana-mana. Enggak ada yang peduli dengan ngaji, tapi ngadakan pentas nyanyi, hanya sekedar hawa nafsu di mana-mana. Wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Orang yang pandai-pandai hanya dia merasa kagum dengan pendapatnya sendiri. Yang ada perdebatan, yang ada saling menyerang antara tokoh agama juga demikian, enggak pernah kompak. Kenapa? Memaksakan pemikirannya sendiri, pendapatnya sendiri. Mereka hanya sekedar berdebat, kumpul bukan untuk mengatasi masalah, tapi membuat masalah.
Kalau sudah demikian, mau gabung sama siapa kau? Yang kaya model begitu. Yang masyarakat ngikuti hawa nafsu. Yang pandai hanya pinter-pinteran ngomong, memaksakan pemikirannya sendiri-sendiri. Fa'alaika bi khassati nafsik. Kata Nabi, udah. Kalau sudah demikian, ya urusi diri kamu dan keluarga kamu. Kalau punya keluarga, anak kamu, istri kamu, keluarga kamu, urusi. Jangan ngurusi orang umum, kebanyakan sudah. Tapi saya tidak berkeluarga, urusi diri kamu pribadi. Khuwaisati nafsik. Wes, jangan ngurus orang. Kamu sendiri hidup, urusi diri kamu. Tapi saya punya pondok, saya punya murid, saya punya pengajian. Bi khawasi nafsik, orang-orang khusus kamu. Urusi. Wes istiqomah sudah. Ngurusi murid, ngurusi itu, ngurusi pengajian kamu, ngurusi itu bi khawasi nafsik, ngurusi masjid kamu. Wada angka amrul ammah. Jangan berpikir bagaimana ngurusi satu negara, apalagi satu dunia. Kenapa? Penduduknya sudah nggak bisa diajak bicara yang benar. Ini sikap ini ya. Lu berarti kita tidak peduli. Ini satu bentuk peduli. Kalau seandainya setiap manusia ngurusi dirinya, beres semuanya ini. Ngurusi orang lain, keluarganya berantakan. Dakwah ke yang lainnya, murid-muridnya kocar-kacir. Paham nih ya? Ini kan orang-orang sekarang kan begitu. Ingin macam-macam. Ada yang ambisi jadi wakil rakyat, ada yang ambisi jadi pejabat, ada di situ. Tapi akhirnya khawasi nafsik berantakan. Enggak peduli dengan urusan yang menjadi satu kewajiban. Hah? Karena itu subhanallah, Nabi itu sudah memberikan gambaran itu semuanya kepada kita semuanya. Jadi sebetulnya asal kita mau menelaah, kita nggak pernah bingung, Mbak. Karena sudah dikabarkan oleh Nabi dan diajari cara kita bersikap. Dan diajari cara kita bersikap. Wah, macam-macam ada di situ hadisnya, banyak sekali. Ini diantaranya dari itu. Akan terjadi nanti penguasa-penguasa yang mengambil hak daripada hak umum dan akan diserahkan bukan kepada yang berhak. Dan masih banyak urusan-urusan yang kamu mengingkari. Tapi tetap diajarkan sama Nabi, jadilah kamu rakyat yang baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala haknya kamu yang terbaik. Insya Allah akan lebih bagus keadaannya daripada keadaannya semakin kacau nantinya. InsyaAllah. Saudara mengingatkan kepada orang yang salah karena mengambil hak orang lain. Awas, hati-hati. Bukan berarti kalau kamu tadi itu dijadikan ketua masjid itu berarti menguasai masjid. Bukan. Bukan milik kamu itu masjid. Bukan berarti kalau kamu itu dijadikan misalnya gubernur berarti menguasai provinsi, bukan. Kamu dikasih amanat untuk ngatur yang terbaik di provinsi ini. Bukan berarti kalau kamu itu dijadikan presiden berarti menguasai semua rakyat dan haknya rakyat, bukan. Kamu dipercaya untuk mengatur haknya rakyat dengan secara baik. Dengarkan Nabi SAW bersabda, la yu'addanna al-huquq ila aliha yaumal qiyamah hatta yugadal lisyatil jalha minasyatil garna rawahu Muslim. Bakal akan dihukum oleh Allah orang-orang yang zalim mengambil haknya orang lain. Bahkan bukan orang, siapapun, hatta binatang yang mendolimi yang lainnya, yang kuat mendolimi yang lemah, sampai-sampai
Hukum itu akan diterapkan kepada kambing yang punya tanduk di dunia, pernah menanduk kambing yang enggak punya tanduk. Di hari kiamat, yang enggak punya tanduk di dunia, dikasih tanduk di hari kiamat untuk menerumbuk kambing yang punya tanduk, dicopot tanduknya. Keadilan Allah betul-betul akan diterapkan nanti, sehingga tidak ada satupun orang yang terdolimi tidak puas. Semuanya akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, mungkin Anda menang di dunia karena sogokan Anda atau yang lainnya. Tapi di akhirat siapa yang bisa nyogok Allah? Hati-hati. Sampai kapan kamu akan menjadi orang terhormat di dunia ini? Sampai kapan kamu jadi penguasa di atas dunia ini? Entar lagi Israel datang, itu enggak akan cuma bantu apa-apa. Tinggal kamu harus merasakan dan memanen kejahatan-kejahatan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau ada kesalahan di dunia, selesaikan. Nabi menyatakan, man kanat lahu madlamatun li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallahu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatih wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa hummila alaih. Kalau memang ada kedzaliman kamu terhadap seseorang di dunia, baik itu berupa harga dirinya yang kamu hinakan, kamu mengganggu perasaannya, harga dirinya, atau sesuatu berupa materi atau yang lainnya, selesaikan di dunia dulu. Boleh kamu minta halal, minta maaf, atau kamu harus ganti yang kamu ambil dari kedzaliman kamu. Sebelum nanti dari kiamat, nggak ada dinar, nggak ada dirham. Ini apa ini, bengung terus ini. Sebelum dari kiamat, tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Nggak ada duit. Kalau sudah begitu, membalasnya nanti jika kamu memiliki amal soleh, ya amal soleh kamu untuk menebus kesalahan kamu. Dikurangi hajinya kamu, pahalanya dikasihkan sama dia. Umrohnya kamu, dikasihkan sama dia. Sedekahnya kamu, dikasihkan sama dia. Lawang umroh pakai duit rakyat itu ya apa? Ya umrohnya dikasihkan kepada rakyat nanti. Long haji hartanya anak yatim. Ya enggak dapat itu pahalanya. Bagi-bagi duitnya rakyat misalnya, enggak benar itu. Itu bakal akan dibuat bayar. Lah kalau punya kebaikan, lah kalau enggak ada kebaikan, enggak punya pahala, berarti dosa orang yang disalahi dibebankan kepada dia. Walaupun dia tidak pernah minum khamr, dianggap minum khamr. Walaupun dia tidak berzina, akan dia mendapatkan dosa itu. Walaupun dia tidak pernah memukul, dianggap dia pernah memukul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu awas, hati-hati. Jangan salah kepada manusia. Ini manusia nih Pak, walaupun anak sendiri bakal nuntut sama bapak, sama ibu di hari kiamat. Istri yang kamu cintai atau suami kamu cintai bakal akan saling menuntut nanti di hari kiamat. Enggak ada lagi. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Enggak ada lagi cinta, kasih sayang, enggak ada. Enggak ada. Naam. Masya Allah. Satu saat Nabi bertemu dengan Sayyidina Umar, beberapa orang sahabat juga bersama beliau. Nabi tanya kepada mereka, "Amu'minuna antum?" Apakah kalian adalah orang beriman? Ini apa ini? Mojo? Apa ini?
Amu'minuna antum, apakah kalian adalah orang yang beriman? Fasakatu. Mereka, coba itu jangan didekatkan sini. Mungkin itu bengongnya karena ngadep sini itu. Diputar sedikit. Iya, sudah cukup. Nggak tahu apa-apa. Amu'minuna antum, apakah kalian adalah orang beriman? Sempurna imannya kamu, fasakatu, diam semuanya. Karena orang itu Pak, tidak boleh terlalu pede masalah iman ini Pak. Siapa yang menentukan kamu akan mati husnul khotimah? Saya mau tanya, kalau ada orang siang hari puasa, apakah Anda puasa? Pede, ya saya puasa. Sore, ternyata dia mokel. Kenapa? Ya mungkin misal ada kecelakaan atau ya ada yang lainnya sampai dia mokel. Nah, berarti belum tentu kan dia berpuasa sampai tuntas. Sekarang kamu beriman. Apa kamu beriman? Belum tentu lah kalau sebelum ajal kamu berubah. Dicabut. Nggak boleh orang itu terlalu pede. Insya Allah begitu. Minta sama Allah tetap iman sampai akhir hayat. Begitu seharusnya. Sahabat ditanya ini. Ada Sayyidina Umar juga di situ. Amu'minuna antum? Kamu sudah menjadi orang beriman? Kata Nabi. Diam para sahabat. Nabi nanya lagi. Beriman? Maka Sayyidina Umar akhirnya sampai 3 kali tuh. Sayyidina Umar kebetulan ada di belakang. Kata Sayyidina Umar, "Na'am, ya kami beriman. Nu'minu ala ma ataitana bihi wa nahmadullah fir rakha wa nasbiru 'alal bala wa nu'minu bil qada." Ya Rasulullah, kami beriman atas ajaran yang engkau bawa. Bahwa itu adalah ajaran yang benar. Kami selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan nikmat, senang, dan kami dalam setiap keadaan yang menyenangkan kami selalu mengucapkan alhamdulillah. Tidak lupa dengan pemberi kenikmatan. Makan alhamdulillah, minum alhamdulillah, bangun dari tidur alhamdulillah, semuanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah semata. Dan kami adalah sabar terhadap atas ujian Allah. Kalaupun ada ujian, maka kami hadapi dengan sabar mengharap pahala dari Allah. Dan kami mengimani tentang tentang yang ditentukan oleh Allah. Takdir dari Allah. Qadha Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Maka Nabi SAW menyatakan mu'minun wa rabbil Ka'bah. Ya beginilah orang beriman. Demi Tuhan Ka'bah, inilah sikapnya orang beriman. Ente beriman sama Allah enggak? Beriman. Kalau makan tok. Lah kalau lapar? Kok nyolong? Lah. Beriman sama Allah. Beriman kalau punya duit. Aku enggak punya duit. Kok enggak sholat? Beriman sama Allah, kalau dapat nikmat, syukur. Kalau dapat ujian, sabar. Dan semua diterima ridho dengan takdir Allah. Wah, itu mukmin beneran itu. Itu mukmin beneran. Nggak bisa Pak. Hidup di dunia ini, Anda harus diuji sama Allah. Harus diuji oleh Allah. Ya. Ada hadits qudsi, Allah menyatakan begini, Anallahu alladzi la ilaha illa ana. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i. Aku ini Allah yang tiada Tuhan kecuali aku. Enggak ada lagi. Ente cari Tuhan siapa? Ente cari Tuhan siapa? Enggak ada lagi Tuhan selain Allah. Siapa orang yang
dia tadi itu tidak mau sabar dengan ujianku, tidak mau syukur terhadap nikmatku, dan tidak ridho dengan ketuhanku, cari Tuhan selain aku. Doleh Tuhan selain Allah. Cari Tuhan yang tidak menguji kamu. Cari Tuhan yang bisa memberikan nikmat kepada kamu. Cari Tuhan yang kasih mata kamu. Cari Tuhan yang kasih kuping kamu. Cari Tuhan yang kasih kaki kamu. Emang ada Tuhan yang kasih nikmat selain Allah? Emang ada Tuhan yang punya bumi selain Allah? Punya langit selain Allah? Cari Tuhan selain aku. Semenjak mengakui aku sebagai Tuhan, harus siap diuji, sabar diuji, syukur jika diberi nikmat, dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu. Sebenarnya begini saudara, kalau kita mau berpikir secara logika, guru itu menguji murid untuk supaya murid itu tahu dirinya tadi itu giat atau males, ilmunya mantep atau masih kurang. Paham nih ya? Nah, ketika diuji akan jelas, oh ini lulus ini. Kenapa? Memang dia mempeng belajarnya. Oh ini nilainya kok, memang dia malas-malesan sih. Supaya Anda tahu diri, diuji sama Allah. Sabar, dia ridho dengan keputusan Allah. Ini mukmin beneran ini, pantas masuk surga, ditaruh di jannah surga yang tertinggi nih. Ini cuma enggak betah ini. Ya ini imannya kacar-kacir ya ini. Na'udzubillah bisa dicabut imannya. Bisa nanti orang ini kalaupun masuk surga kelasnya tidak sama dengan orang yang sabar dan ridho dengan takdir tadi itu. Karena itu ini sebetulnya ujian ini adalah untuk kamu tahu diri. Kalau Allah Maha tahu siapa kamu, untuk kamu tahu diri. Ini hujjatullah ala ibni Adam ini. Karena itu nanti lah kamu kok yang tidak sabar diuji. Misal, kamu hadir ada di majelis ini. Ada pengajian di sini, ngantuk kon. Ketika ada biduan megal-megol, mendelik kon. Ujian loh itu. Ujian loh ini. Ketika ada cerita ayat hadits Nabi, ya salam mas kau. Ketika ada musik, joget kamu. Loh, ini ujian itu. Lah itu membuktikan, loh segini imannya kamu ya. Loh, pantas tidak kamu itu masuk surga Firdaus bersama Nabi? Itu akan bisa diukur nanti. Ini akan bisa menjadi bukti. Karena itu Allah menyatakan begini. Nabi menyatakan begini. Idza ahabballahu abdan ibtala. Jika Allah itu cinta kepada seorang hamba diuji. Perlunya apa? Fa in sabara ijtabah. Kalau dia sabar menjadi orang pilihan Allah. Wa in radhiya istafa. Bukan hanya sabar, bahkan ridha dengan keputusan Allah, istafa, menjadi orang khusus di sisi Allah. Tapi kalau memang enggak setuju, murka, iya pantas mendapatkan murka Allah. Misal, mudah-mudahan selamat semuanya. Ada kecelakaan. Yang satu misalnya menyatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, ini orang mendapatkan pahala. Yang satu lagi lain lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Ini ridha dengan Allah sudah, alhamdulillah. Ridha, saya ridha. Walaupun saya kehilangan badan, walaupun sepeda motor saya ridha itu. Wah, ini orang pilihan ini. Ini orang khusus nih. Misu-misu. Misalnya. Misu-misu, marah-marah. Paham ya? Tidak pernah dia tidak bersyukur, wala berzikir, wala apa, misu-misu.
mencaci maki itu dan ini. Ini pantas mendapatkan murka Allah. Akan menjadi jelas dengan ujian itu. Siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Ahasiban nasu ayyutraku yaqul amanna wa hum la yuftanun. Enggak bisa orang itu cukup menyatakan aku beriman tanpa diuji. Diuji pasti. Ente Nabi Muhammad diuji kok. Para anbiya Allah diuji, minta hidup dunia tanpa ujian. Ya cari dunia lain ini. Ini keputusan yang punya dunia. Ya. Jadi hambanya Allah nggak mau diuji, cari Tuhan lain ini. Ya jadi kafir nantinya Pak. Karena itu udahlah jalani hidup di dunia ini sesuai dengan yang Allah tentukan dan yang diajarkan oleh Nabi daripada tugas-tugas kamu. Dan jangan sampai kita menjadi orang panik hidup di atas dunia, karena sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi, siapapun umat Islam, insya Allah dia selalu dalam lindungan Allah. Apapun keadaannya, walaupun pemerintahannya, walaupun ada, tetap kamu menjadi jaya sampai hari kiamat. Masih banyak yang akan terjadi di atas dunia ini. Tapi yakinlah, kalau kamu taat sama Allah dan Rasulullah, kamu akan menjadi orang yang terhormat hidup di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan macam-macam, tetap istiqamah, tetap dalam kekuatan iman. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Untuk yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Yang dalam kesulitan, Allah mudahkan. Yang rezekinya macet dijadikan lancar, yang banyak utang bisa bayar utang, dan mudah-mudahan jauh daripada mekar, daripada duit-duit renten. Mudah-mudahan insya Allah yang punya ujian diberikan ilmu yang manfaat. Ala hadini aku salihah al-Fatihah.